Ujung-ujungnya pas kita kerja pasti di sana ada elemen pelayanannya. Apapun industrinya, apalagi sekarang, pasti kita dituntut untuk ngelayanin orang lain. Tapi anehnya kenapa jarang banget kuliahan yang ngajarin ilmu pelayanan ya? Ayo, kenapa? Katanya harus ada mix and match antara pendidikan dan industri. Tapi ya sudahlah ya, saya nggak akan ungkit-ungkit hal negatif tentang ini, tapi mendingan kita lihat sisi positifnya aja. Mungkin ini kesempatan untuk para konsultan pelatihan seperti saya memberikan sumbangsih dalam kurung sambil dapat penghasilan untuk menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan industri, terutama dalam aspek customer service skills. Hai guys, selamat datang di video series yang berjudul Customer Service 111 Basic Level. Bersama saya Teddy Irawan dari MTI Talent Story di YouTube channel LND Indonesia. Video series ini ditujukan untuk teman-teman yang bekerja di tingkat staff, juga untuk teman-teman yang baru mau masuk kerja, dan juga buat para trainer yang sedang cari inputan tentang materi pelatihan pelayanan seperti Customer Service Excellence dan Handling Complaint. Di episode pertama ini saya akan membahas aspek-aspek kritikal mengenai kompetensi pelayanan yang harus dimiliki oleh semua karyawan Indonesia di tingkat staff. Dan saya menyebut semua staff di Indonesia itu sebagai praktisi pelayanan atau service professional. Tapi sebelum itu saya mau jelasin latar belakang kenapa ilmu pelayanan diperlukan oleh kita semua. Secara umum dulu ya, bahwa orang-orang yang bisa ngeluarin potensi terbesarnya adalah yang punya jiwa pelayanan. Ini udah rahasia umum. Lihat aja ibu kita masing-masing. Sebegitu besarnya jiwa melayani anaknya, sampai-sampai seorang ibu itu bisa melakukan apa aja yang seringkali nggak terperkirakan. Tiba-tiba dia jadi kuat aja demi anaknya. Ada yang physical endurance-nya itu ngalah-ngalahin laki-laki. Misalnya begadang semalaman, ngangkat yang berat-berat, semua demi anaknya. Padahal sebelumnya para ibu itu nggak pernah nyangka bahwa mereka bisa melakukan itu semua. Tapi kalau buat anaknya, apa aja mereka bisa. Itu yang pertama. Sekarang secara sosial ya, bahwa kita ini kan spesies Homo sapiens yang sifatnya udah sosial banget. Apalagi sekarang teknologi makin canggih, semakin sosial lah kita sekarang. Dan kemajuan yang kita raih sampai sejauh ini adalah hasil gabungan kecerdasan orang-orang yang pinter-pinter itu yang udah meninggal dengan yang masih hidup. Misalnya, teori gravitasi aja nih. Itu kan awalnya dari pemikiran si Isaac Newton. Terus pas dia udah meninggal, dilanjutin sama ahli-ahli berikutnya. Terus dilanjutin lagi sama Albert Einstein. Dan sekarang dilanjutin lagi sama ahli-ahli baru yang masih hidup. Sampai akhirnya kita punya teori gravitasi yang paling baru. Nah, orang-orang pinter itu menghasilkan kemajuan-kemajuan yang kita nikmatin sekarang karena perasaan ingin melayani kemanusiaan pastinya. Makanya sekarang ada istilah social brain, yaitu kecerdasan otak Homo sapiens yang pada dasarnya merupakan gabungan kecerdasan mereka-mereka yang udah meninggal sama yang masih hidup. Dan sekarang secara profesional ya, bahwa orang-orang yang sukses secara profesional adalah yang punya hal-hal berikut. Bisa menciptakan kepuasan pelanggan, bisa memecahkan masalah, komunikasinya baik, bisa kerjasama, bisa beradaptasi dengan cepat, jiwa profesionalismenya tinggi, bisa menangani konflik, punya empati, bisa menciptakan pelanggan yang setia, dan pastinya bisa membuat reputasi perusahaan menjadi baik. Saya jelaskan satu persatu ya, dimulai dari yang paling terakhir saya sebutkan barusan. Pertama, bisa mewakili reputasi perusahaan. Umumnya kita semua kan kerja cari uang itu lewat bekerja di perusahaan. Jadi kita ini setiap harinya membawa nama organisasi kita. Nah, keterampilan pelayanan kita itu berdampak pada reputasi perusahaan baik secara internal maupun secara eksternal. Dan interaksi positif kita dengan semua orang itu akan menciptakan citra yang baik. Jadi kalau kita punya jiwa pelayanan yang baik, kemungkinan besar kita disayang sama perusahaan. Kalau udah disayang, apapun level kita, minimal kita aman lah ya. Syukur-syukur naik pangkat, naik gaji, dan akhirnya karir meresap. Itu kalau kita punya keahlian lain yang bisa melengkapi untuk sampai ke posisi tinggi. Kedua, bisa menciptakan loyalitas pelanggan. Ini terkhusus untuk teman-teman yang kerjanya berhubungan langsung dengan pelanggan. Layanan luar biasa dari teman-teman itu bisa mengarah pada loyalitas pelanggan.
Pelanggan yang puas akan kembali dan merekomendasikan perusahaan dan berkontribusi terhadap kesuksesan organisasi. Jadi, lagi-lagi kita bakalan disayang sama perusahaan. Tapi dengan catatan ya, selama kita masih produktif. Kalau udah nggak produktif, ya udah pastinya kita akan dibuang. Jadi selama kita masih usia produktif, jangan lupa untuk mengisi diri ini dengan kemampuan pelayanan yang super. Ketiga, punya empati. Bahwa memahami perasaan dan sudut pandang orang lain itu sangatlah penting. Karyawan yang berempati pastinya bisa membangun hubungan yang lebih kuat, baik dengan pelanggan, kolega, ataupun atasan. Nah, ilmu pelayanan itu syarat dengan implementasi yang namanya empati. Terus secara umum pun empati itu diperlukan sama semua manusia. Soalnya sains aja bilang bahwa empati itu dibutuhkan karena keberuntungan kita itu berganti-ganti. Sekarang kita lagi beruntung, kita mewujudkan empati ke semua orang. Nanti pas keberuntungan kita sedang kurang oke, biasanya yang empatinya tinggi itu punya kesempatan lebih besar untuk ditolong sama orang lain yang berbalas budi ke kita. Keempat, jago resolusi konflik. Bahwa konflik pasti muncul di tempat kerja manapun. Karyawan yang punya service skill pasti bisa mengatasi perselisihan secara konstruktif, menemukan titik temu, dan menjaga lingkungan kerja yang harmonis. Akhirnya, kita akan selalu aman walaupun di lingkungan yang penuh konflik. Kita bakalan jadi semacam hero di antara orang-orang yang berkonflik. Kelima, punya jiwa profesionalisme yang tinggi. Bahwa service skill itu mencakup profesionalisme. Di sana ada elemen ketepatan waktu, berpakaian pantas, dan menjaga sikap positif. Dan yang namanya perilaku profesional itu bisa menghasilkan cerminan yang keren, baik secara individu maupun untuk organisasi. Jadi biasanya karyawan yang jiwa pelayanannya tinggi itu bakalan kelihatan lebih profesional. Dan ujungnya akan lebih laku dibandingkan yang nggak punya jiwa pelayanan. Keenam, kemampuan beradaptasi. Dalam ilmu pelayanan ada elemen fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Karyawan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan, baik karena pergeseran pasar, restrukturisasi organisasi, atau teknologi baru, pasti akan tetap menjadi aset yang berharga bagi perusahaan. Chain reaction-nya adalah sebagai berikut. Jiwa pelayanan tinggi menciptakan kemampuan beradaptasi yang keren. Perubahan terus terjadi, tapi kita selalu bisa ngikutin dengan cara belajar dan belajar. Dan akhirnya kita aman terus apapun yang terjadi di dunia. Ketujuh, bisa kerjasama dengan tim. Bahwa di zaman now, kolaborasi adalah landasan produktivitas. Karyawan yang menunjukkan perilaku berorientasi service akan berkontribusi positif terhadap dinamika tim. Mereka bisa mendukung rekan kerja, berbagi pengetahuan, dan membina lingkungan kooperatif. Jadi yang punya jiwa pelayanan itu bakalan selalu jadi favorit di tempat kerja. Semacam Miss Congeniality kalau di Miss Universe. Walaupun belum tentu tampil sebagai pemenang utama, tapi yang pasti adalah dia bakalan selalu diajak karena semua orang menyukainya. Keren kan? Kedelapan, komunikasinya keren. Bahwa komunikasi yang jelas sangat penting dalam peran apapun. Karyawan perlu menyampaikan informasi secara akurat, mendengarkan secara aktif, dan memahami sudut pandang orang lain. Dan service skill sudah pasti akan meningkatkan komunikasi dan mencegah kesalahpahaman. Jadi orang-orang punya jiwa pelayanan tinggi biasanya akan selalu jadi bagian dari solusi dan bukannya bagian dari masalah. Akhirnya laku terus setiap kali ngelamar ke perusahaan manapun. Kesembilan, jago dalam penyelesaian masalah. Bahwa service skill akan membantu karyawan mengatasi masalah secara efektif. Baik dalam memecahkan masalah teknis, menangani keluhan, atau mencari solusi, service skill teman-teman akan berkontribusi pada tempat kerja yang lebih efisien. Ujung-ujungnya bakalan disayang atasan karena bisa selalu jadi tempat bertanya. Dan akhirnya bakalan cepat dipromosikan. Dan terakhir yang paling obvious adalah kepuasan pelanggan. Meskipun misalnya teman-teman tidak berinteraksi langsung dengan pelanggan eksternal, tapi kan di sana ada pelanggan internal, rekan kerja, manajer, dan lain-lain. Memberikan layanan prima akan memastikan kelancaran kolaborasi dan hubungan positif dalam organisasi. Dan terhadap eksternal customer bakalan lebih keren lagi.
Salah satu indikator tertinggi dari jiwa pelayanan kita adalah ketika ada customer yang bilang kayak gini, kamu udah punya pacar? Mau ya nikah sama anak saya? Kalau udah kayak gitu, itu artinya teman-teman udah bisa menciptakan pengalaman pelanggan yang super. Dan itu semua bisa tercapai kalau ngikutin video series ini. Tuh, udah 12 alasan ya saya ungkapkan kenapa mempelajari ilmu pelayanan itu wajib untuk semua karyawan Indonesia. Kabar baiknya adalah itu semua bisa dimulai dari hal yang super mudah. Apa aja tuh? Saya nggak akan kasih istilah-istilah yang rumit di sini ya. Pokoknya teman-teman wajib memulai dari 4 hal sederhana berikut ini. Pertama, bisa menciptakan pelayanan yang efektif sejak kontak pertama dengan customer manapun. Kedua, bisa mempresentasikan image profesional bagi diri sendiri dan perusahaan tempat kita bekerja. Ketiga, bisa mengatasi dan mengelola keluhan customer. Dan keempat, bisa tahu apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh customer, lalu berusaha memenuhinya. Udah, cuma 4 itu aja dulu sebagai awalan. Keempat hal tersebut bisa secara implisit teman-teman wujudkan kalau ngikutin episode-episode berikutnya. Dan kayaknya episodenya bakalan banyak sih, soalnya saya mau jelasinnya itu sedikit-sedikit dan singkat-singkat, biar dalam banget pemahamannya. Mumpung latar belakang saya emang pelayanan, karena saya lulusan perhotelan dan udah pernah kerja mulai jadi waiter, housekeeping, dan resepsionis. Jadi cukup dengan ngikutin video series ini, sampai selesai, teman-teman bakalan dijamin bisa jadi service profesional yang sukses. Semoga ya. Dan di episode kedua nanti kita akan membahas tentang kontak pertama secara umum. Sampai jumpa di episode kedua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.